"Sini kamu, dasar maling cilik!" Wanita itu berteriak ke arahku dari kejauhan sambil mengayunkan sendok sayur. Dia nggak akan pernah bisa nangkap aku. Dia seorang pedagang kaki lima tua dan gendut. Sedangkan aku lebih kecil dan gesit. Lagi pula, apa sih ruginya buat dia? Aku cuma ambil 1 lembar tortilla. Aku bukannya ambil 1 gulung taco kok. Aku kan lapar. Belum makan sejak kemarin pagi. Aku udah 3 bulan ini hidup di jalanan kota Meksiko. Awalnya aku punya keluarga. Dengan kehidupan yang jauh beda dari sekarang. Ibuku berasal dari Prancis dan ayahku dari Meksiko. Aku sendiri juga punya 2 orang saudara. Tapi semuanya hancur setelah kecelakaan yang terjadi. Saat itu kami masih di Prancis. Ibuku dalam perjalanan kembali dari supermarket bersama adik dan diriku ketika tabrakan itu terjadi. Aku nggak ingat apa yang terjadi. Saat itu aku masih sangat kecil dan semua terjadi begitu cepat. Aku terbangun di rumah sakit dan melihat ayahku menangis di sisiku. Aku berulang kali hilang kesadaran berhari-hari sampai benar-benar terbangun. Papa segera melompat dan memeluk serta menciumku tanpa henti. Dia senang karena aku baik-baik saja. Aku melihat ke sekeliling dan gak ada siapa-siapa lagi di sana. Jadi kupikir yang lain pasti dirawat juga. "Papa, Mama mana?" Wajah Papa berubah seketika tapi tetap berusaha tersenyum dan bilang, "Sayang, Mama dan adikmu akan jadi malaikat pelindungmu mulai sekarang. Mereka akan menjaga dan melindungimu." Saat itu kurasa aku bisa ngerti dikit apa yang Papa coba sampaikan. Tapi aku tetap nunggu mereka kembali sampai beberapa tahun. Begitu aku bisa keluar dari rumah sakit, Papa memutuskan untuk kembali ke Meksiko dan ngajak aku. Aku memulai hidup baru di sana, pergi ke sekolah, punya beberapa teman baru. Semua terasa normal walaupun cuma kami berdua saat itu. Saat aku berumur 7 tahun, Papa membawa adikku pulang dan kami kumpul sama-sama lagi sebagai keluarga. Akhirnya kami bareng lagi, walaupun gak lengkap kayak dulu. Kemudian Papa ngajak kami bicara dan bilang kalau dia akan pergi jauh. Papa bergabung menjadi tentara dan akan pergi meninggalkan negara. Aku benar-benar gak ngerti, gimana bisa dia ninggalin kami berdua? Terlebih lagi setelah semua yang terjadi. Kenapa sih, Pa? Kenapa Papa harus pergi? Tinggal Papa yang kami punya. Aku berteriak sembari berdiri dari kursi. Papa bersimpuh di sebelahku dan meletakkan tangannya di pundakku, tersenyum sambil berkata, "Papa tahu kamu pasti marah. Maaf ya, tapi Papa harus lakukan ini." Air mataku menggenang sambil aku lihat mata Papa untuk coba mengerti semuanya. Tapi kalau Papa sayang kami, harusnya Papa nggak pergi. Aku memohon. Papa hanya menjawab, "Maaf ya sayang." Kemudian beliau mencium adikku dan aku kemudian pergi. Setelah itu aku nggak pernah lihat atau dengar apapun tentang Papa. Aku dan adikku diserahkan untuk tinggal dengan tante kami yang pecandu alkohol dan juga obat-obatan. Tante memperlakukan kami dengan sangat buruk. Berteriak dan memukuli kami bertahun-tahun agar kami mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari umur 7 sampai 9 tahun, aku berusaha hidup untuk mendapatkan uang untuk tanteku supaya dia bisa beli minuman keras dan obat-obatan. Dia mengancam akan buang kami ke jalanan kalau kami nggak cari uang buat dia. Sampai di satu titik, aku bahkan nyolong uang dari orang tua temanku hanya untuk dikasih ke tanteku. Gak lama setelah aku umur 9 tahun, aku putuskan mending tinggal di jalanan daripada sama tante. Jadi aku kabur. Itu adalah hal paling menakutkan yang pernah aku lakukan. Sudah 3 bulan berlalu dan ini tetap menakutkan. Banyak anak-anak yang tinggal di jalanan ini. Semuanya adalah mereka yang kabur. Tapi kita tetap harus waspada dengan semua orang. Setidaknya aku punya Carla. Kami bertemu tak lama setelah aku kabur. Dia 2 tahun lebih tua dan benar-benar teman yang baik. Kami mencuri makanan bareng. Salah satu akan mengalihkan penjual, sedangkan yang lain akan mengambil makanan dan lari. Malam hari kami biasa tidur di gereja-gereja atau stasiun kereta. Lucu juga kalau ingat hal-hal itu sekarang. Jujur aja, aku bahkan gak ingat lagi kehidupanku sebelum ini.
Gimana bisa aku sampai ada di posisi seperti ini? Seseorang menangkap tanganku dan menarikku. Aku berusaha lepasin diri, tapi ada 2 tangan lagi yang menahanku. Aku gak bisa apa-apa. Halo gadis kecil, ngapain kamu di sini? Kapan terakhir kamu pulang ke rumah? Orang tua kamu mana? Saat aku berusaha lepasin diri, aku lihat mereka juga menangkap Carla dan nanyain pertanyaan yang sama. Mereka kemudian membawa kami ke panti asuhan sampai mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan kami. Itu tempat yang menakutkan. Ruangan yang sempit, sampai beberapa anak harus berbagi tempat tidur satu sama lain. Dan kotornya minta ampun. Tapi siapalah aku ini sampai berani komplain. Aku kan tinggal di jalanan. Seenggaknya di sana ada makanan. Tetap saja, aku pikir aku lebih aman di jalanan. Beberapa hari kemudian mereka berniat untuk membawaku ke rumah tanteku. Tapi pekerja sosial yang ngurus aku menyadari tentang masalah tanteku. Dan dia nggak akan cocok untuk mengurusku. Mereka nggak punya tempat lain untukku. Mereka akhirnya kirim aku ke rumah orang tua asuh. Aku lebih baik di jalanan. Begitu aku tiba di sana, orang tua asuhku menegaskan dengan jelas bahwa aku harus panggil mereka ibu dan ayah. Karena kita adalah keluarga, kata mereka. Keluarga. Sejak itu, sang ibu menjadikanku pembantu gratisan. Dan sang ayah melakukan hal terburuk yang pernah terjadi padaku tiap jam 2:30 subuh setiap malam. Ya, aku benar-benar lebih aman di jalanan. 6 bulan kemudian aku ditarik pulang ke panti asuhan. Bener-bener ya yang satu ini. Bikin orang susah aja kerjaannya. Ngapain lagi dipelihara? Dasar gak tahu terima kasih. Dan wanita itu melemparku ke lantai. Lelaki yang berdiri di belakangnya cuma bisa lihatin tanpa ngomong apapun. Aku dioper dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya selama 2 tahun. Tapi akhirnya, kakek nenekku di Prancis membawaku kembali. Jadi aku balik lagi ke Prancis. Aku penasaran di mana adikku. Adikku dan aku mengenali satu sama lain. Kami salaman sebagai 2 anak yang berbeda dari 2 tahun 9 bulan yang lalu di mana kami terakhir bertemu. Aku natap kakek dan nenek, dan mereka berusaha untuk nunjukin kalau semua ini normal sebisa mungkin. Tapi nggak ada yang normal lagi sekarang. Saat kami sampai di rumah, aku duduk di kasur dan melamun. Apa aku udah benar-benar aman sekarang? Apa ini semua untuk selamanya? Sulit untuk ngerasain rasa aman kalau kita belum pernah rasain hal itu sebelumnya. Susah untuk percaya kalau ini semua hal nyata. Dan sulit rasanya untuk bisa merasa lega. Apa aku lebih aman di jalanan? Hari-hari berikutnya lebih berat dan semakin berat. Aku nyoba untuk menyesuaikan diri, tapi gak bisa. Aku punya masalah, dan kayaknya keluargaku gak akan bisa atasin ini. Aku cuma pengen lindungin diriku sendiri, karena kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa? Aku gak bisa diam aja, hanya karena aku sekarang tinggal di rumah kakek dan nenek. Suatu hari, aku lihat mereka bisik-bisik di dapur dengan brosur di tangan mereka. Mereka mungkin akan ngirim aku pergi, kembali ke Meksiko atau tempat lain. Dan aku benar. Esok pagi, mereka ngajak aku ngomong dan bilang kalau mereka akan kirim aku ke sekolah asrama. Di sekolah asrama, segalanya mulai berjalan lancar. Aku bisa ngunjungin kakek nenek tiap akhir minggu, dan aku bahkan mulai belajar balet. Tapi ada yang gak beres. Bukannya membaik karena semua hal yang mulai stabil, aku justru ngerasa lebih dan semakin sedih. Tiap hari, aku ngerasa makin buruk. Aku bahkan bingung buat apa aku ngelakuin banyak hal ini. Semua terasa berat, begitu gelap, gak ada gunanya. Aku gak bisa lakuin ini lagi, benar-benar gak bisa. Kadang aku bangun dengan keringat bercucuran karena mimpi buruk tentang apa yang terjadi di rumah orang tua asuh. 2:30 subuh. Aku gak tahan lagi. Begitu banyak pertanyaan di kepalaku. Kenapa itu semua harus terjadi? Kenapa aku ngerasa begitu kesepian? Apa aku orang yang jahat? Jadi karena itulah semua hal itu terjadi? Atau justru aku jadi orang yang jahat karena hal-hal yang sudah terjadi itu? Kenapa aku harus ngalamin semua ini? Semua terasa sakit. Tapi di sisi lain kayak mati rasa. Susah untuk dijelaskan. Bagaimanapun juga, aku gak bisa ngelakuin ini lagi.
Di mana aku? Kelihatannya kayak di rumah sakit. Oh, kepala sekolah ada di sini. Dan kakek nenek juga. Maaf, tapi kami benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini terjadi pada murid yang lain. Ini sudah di luar kapasitas kami. Kakek dan nenekku terlihat kesusahan. Aku yang terburuk. Gimana bisa aku lakuin hal ini ke mereka? Dan ini bukan yang pertama kalinya. Aku rasa itu alasannya mereka ngeluarin aku dari sekolah. Apa yang salah sih sama diriku? Kenapa aku gak bisa lewatin ini? Tangisku pun pecah. Kakek dan nenek mendekat, dan nenek megang tanganku. Aku gak bisa lakuin apapun dengan benar. Aku butuh bantuan. Rumah sakit jiwa ternyata gak semenyeramkan yang kamu kira. Sulit iya, tapi gak ada yang lebih sulit dibandingkan nutupin perasaanku sendiri setiap waktu. Cukup melegakan. Aku akhirnya merasa bebas. Aku bisa omongin apa aja yang sudah kualami dan gimana perasaanku saat itu. Orang-orang di sekelilingku punya masalah mereka masing-masing, jadi aku gak merasa dihakimi di sana. Kami hanya mencoba untuk melalui semua hal yang terjadi pada kami. Semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik, dan pada akhirnya aku ngerasa ada di jalan yang benar. Akhirnya, di umur 15 tahun, mulai dari berjuang sampai bertahan dari yang bisa aku ingat, aku mulai merasakan rasa aman. 9 tahun kemudian, dia yatim piatu, kata pekerja sosial padaku. Saat ini dia di rumah orang tua asuh yang ketiga. Aku lihat anak perempuan itu dan semua seperti kembali. Hei, aku 24 tahun sekarang. Setelah selesai di rumah sakit jiwa, aku kuliah dan belajar tentang psikologi. Aku seorang psikologi sekarang. Gak ada hari yang gampang, tapi bisa dibilang, aku akhirnya bahagia. Aku gak gitu mikirin masa laluku lagi. Seenggaknya, sampai aku lihat Lila. Seakan-akan masa lalu itu masuk lewat pintu. Dia begitu rapuh, hancur, muda. Saat ku ceritakan pengalamanku, dia mulai nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, akhirnya ada orang yang ngertiin aku. Akhirnya ada orang yang ngertiin aku. Kuulang terus apa yang dia katakan di kepalaku lagi dan lagi. Ketika aku seumuran dia, seandainya aku punya seseorang yang pernah mengalami hal yang sama denganku dan cerita, mungkin aku masih bisa merasakan harapan lebih awal. Aku mungkin bisa ngebayangin kalau ada kesempatan untuk lebih baik. Dan karena itulah aku berbagi cerita ini kepada kalian. Dengan semua yang udah terjadi sama aku bahagia harapan itu masih ada. Terima kasih sudah berbagi ceritamu dengan kami.